Hari Selasa tanggal 8 April 2025 setelah libur lebaran yang cukup panjang, akhirnya IHSG dibuka kembali dengan trading halt. Artinya terjadi penurunan yang cukup dalam saat market dibuka pasca lebaran, dan akhirnya sampai sore hari IHSG ditutup melemah 7,9% ya, atau hampir sekitar 8% penurunan dalam satu hari untuk IHSG. Jadi untuk kedua kalinya IHSG terkena trading halt selama bulan Maret 2025 ini. Oke, buat kita-kita yang masih pegang cash yang sangat banyak, kita bisa mulai zero ya saat market turun. Sekarang kan pertanyaannya bagaimana dengan yang sudah boncos dan sudah kehabisan cash. Nah, kita akan bahas ya. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasannya, sekali lagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali melihat channel The Investor ini, silahkan untuk subscribe dulu. Dan jangan lupa untuk mendownload ebook kami ya, karena kami sudah merilis ebook Watchlist Undervalue Stock. Dimana selain ada 3 saham undervalue dalam ebook tersebut, ada mindset atau pembelajaran tentang investasi jangka panjang. Bagaimana sih kita berinvestasi jangka panjang dengan benar. Ebook tersebut free ya, bisa di-download melalui link di bawah ini. Oke, mungkin bagi teman-teman yang baru masuk di bursa saham, ya mungkin sekitar 1 atau 2 tahun terakhir, baru merasakan nih, ternyata saham itu bisa terjadi crash ya, seperti tahun yang terjadi tahun 2025 ini. Cuman saya pastikan ya, saya sendiri sudah masuk di pasar saham sekitar tahun 2011 lalu dan sudah mengalami beberapa market crash. Dan di sini saya pastikan bahwa market crash itu sebenarnya hanyalah siklus saja. Sekarang kita coba lihat ya pergerakan IHSG saat ini dan juga dalam jangka panjangnya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya bahwa dari bulan September tahun lalu IHSG menembus level all time high-nya di level sekitar 7.900. Dan saat video ini diambil tanggal 9 April 2025 pagi, di mana IHSG sudah dibuka ya sedikit menguat dibandingkan penutupan hari Selasa kemarin, dari yang tadinya level 5.900-an sekarang udah ke 6.000. Dan kalau kita hitung dari level all time high-nya di bulan September tahun lalu sampai saat ini, IHSG sudah turun sekitar 24%. Ya, dan pasti ya kalau IHSG turun 24%, mayoritas saham-saham di dalam bursa kita ya pasti akan turun. Mungkin ada 1-2 saham yang naik, tapi percayalah ya, mayoritas saham turun dan portofolio kita pun juga ikut turun. Nah, sekarang kita coba lihat ya pergerakan IHSG dalam jangka panjangnya sejak tahun 2021. Yang dimana kalau teman-teman lihat di sini, market itu ya seperti ini. Gitu ya, seperti ini, dimana akan ada saatnya market itu akan naik, akan ada market saatnya itu turun atau bahkan crash. Kalau kita lihat dari tahun 2011 sampai tahun 2024 kemarin, IHSG pada akhirnya selalu menyentuh all time high-nya kembali. Dari tahun 2011, kemudian tahun 2012, 2013, sebelum akhirnya 2014 koreksi tajam juga ya. Masuk tahun 2015 all time high lagi dan akhirnya market crash lagi, turun sekitar 30% juga di tahun 2015 dari level all time high-nya ya. Kemudian rally panjang. Habis itu perang tarif jilid 1. Donald Trump waktu itu, market koreksi, baru mau rebound kena COVID, market crash lagi, turun sekitar 35-37% ya waktu itu, tahun 2020 dari level all time high-nya. Sebelum akhirnya market rebound dan menembus all time high-nya lagi, ya koreksi, tahun 2024 akhirnya menembus all time high 2 kali, sebelum akhirnya di tahun 2026 ini turun cukup dalam, sekitar tadi ya 24%. Apakah penurunannya ini sudah bottom? Ya tentu saja saya tidak tahu, tapi kalau kita melihat historinya secara market crash itu rata-rata turunnya harus mencapai 30% dulu, kira-kira seperti itu kan ya. Cuman ya sekali lagi saya tidak tahu apakah ini sudah di bottom atau tidak. Tapi yang jelas market pada akhirnya akan rebound seiring dengan pulihnya ekonomi. Saya ingat tahun 2015 lalu saat kejatuhan market ya, di mana saya waktu itu juga sudah berada di market, itu kondisinya kurang lebih sama. Daya beli masyarakat rendah, kemudian kurs dolarnya spike ya. Spike ini maksudnya naik cukup tajam dalam waktu yang cukup singkat. Kemudian terjadi gelombang PHK yang cukup besar waktu itu. Ya, dan disitulah harga saham juga turun tahun 2015 lalu. Kemudian masuk tahun 2020,
kondisinya juga sama, harga komoditas jatuh, harga batubara turun sampai ke level 50, kemudian ya tentu saja ya COVID, orang-orang disuruh diam di rumah, ya membuat bisnis pada bangkrut ya, bisnis pada tutup, pasar saham pun jatuh sebelum akhirnya rebound dan rally di tahun berikutnya, sampai akhirnya di tahun 2025 ini. Saya tidak tahu, memang seakan-akan persis siklus 5 tahunan seperti itu ya, tapi percayalah ya, dan saya yakin, saya juga percaya, saya juga optimis pada akhirnya ekonomi kita akan pulih, ekonomi global akan pulih, dan market akan rebound. Nah, di situ dulu kuncinya ya, bahwa kita percaya pada akhirnya market akan rebound. Oke, setelah kita meyakini bahwa pada akhirnya nanti market akan pulih kembali, lalu apa yang harus kita lakukan? Ya, kita kembali ke hal basic. Yang pertama yang sangat penting sekali adalah kita memiliki mindset yang benar. Apa itu? Mindset investasi jangka panjang. Ini terutama buat kalian-kalian ya, buat teman-teman yang memang saat ini bukan seorang full-time trader ya, sekali lagi bukan seorang full-time trader, maka ya nggak usah trading. Mungkin bagi teman-teman di sini yang punya profesi seperti katakanlah seorang dokter atau seorang pengacara atau seorang manajer di sebuah perusahaan nasional misalkan ya, yang dimana dari pagi sampai sore ada kegiatan atau ada pekerjaan yang harus dilakukan, ya sudah, yang nggak usah trading. Ya, kecuali kalau memang teman-teman full-time trading itu beda, full-time trader itu beda cerita. Tapi kalau teman-teman punya profesi di luar sana yang tidak bisa terus-terusan memantau market setiap hari, stop trading. Milikilah mindset investasi jangka panjang. Stop untuk selalu memikirkan dapat jackpot di saham bisa cuan ratusan % dalam waktu singkat. Stop itu semua. Kita kembalikan ke filosofi dasar investasi saham, yaitu investasi jangka panjang, yang dimana kita selalu meyakini bahwa dalam jangka panjang pada akhirnya harga saham akan mengikuti fundamental perusahaan. Jika memang kinerjanya bagus, tidak ada kekhawatiran. Walaupun saat ini mungkin harga sahamnya jatuh, pada akhirnya nanti akan naik kembali. Ya, kecuali kalau kita beli saham-saham yang entah berantah gitu ya, yang kita selalu FOMO di mana ada kecepatan kenaikan yang luar biasa, kita selalu ikut di situ, ya itu beda cerita ya, itu namanya spekulasi. Jadi sekali lagi mindset investasi jangka panjang itu sangat penting. Yang kedua, ya kita kembali lagi ke hal basic lagi, yaitu kita harus gunakan dana dingin, dana yang tidak akan kita pakai dalam jangka waktu 3-5 tahun ke depan. Kenapa? Ya karena inilah market siklus ya, inilah siklus market di mana kadang market crash, kadang market akan bullish ya. 3-5 tahun ke depan itu harapannya uangnya sudah berkembang dulu dan sudah melewati berbagai siklus market. Jadi jangan sampai nih ya teman-teman di sini pakai uang untuk sekolah di bulan Juni nanti. Untuk masuk ke saham dulu, mumpung sahamnya lagi murah, serok dulu lah ya. Mau bayar uang sekolah masih bulan Juni, sekarang serok dulu. Jangan teman-teman ya, jangan. Selalu gunakan dana dingin ketika teman-teman membeli saham. Gimana kalau sudah terlanjur pakai dana panas, ya sudah ambil saja gitu, duitnya simpan di deposito ya, buat bulan Juni bayar masuk sekolah. Terus yang ketiga, apa yang harus kita lakukan? Ya kita review kembali kinerja perusahaan. Kebetulan sekarang mayoritas saham-saham sudah merilis laporan keuangan full year 2024-nya. Sebagian sudah merilis laporan tahunan. Sekarang pertanyaannya, apakah kita sudah review kembali kinerja dari emiten-emiten yang kita pegang? Apakah kita sudah baca annual report-nya? Bagaimana kondisi perusahaan di tahun kemarin dan tantangan ke depan? Sekaligus prospek ke depan tahun 2025 ini kira-kira seperti apa? Saat ini juga musim RUPS, jadi silahkan teman-teman kalau misalkan diundang oleh emiten untuk datang ke RUPS-nya, kalau ada waktu bisa datang ya, dan diusahakan datang. Tapi kalau memang pekerjaan teman-teman sangat sibuk, nggak bisa cuti misalkan, nggak perlu datang, nggak apa-apa, tapi nanti baca reportnya ya. Baca hasil RUPS-nya, baca public expose-nya, baca Q&A-nya. Mayoritas nanti yang ditanyakan di saat RUPS nanti teman-teman bisa baca lewat reportnya. Kalau sudah dibaca semua, kemudian sudah menyimpulkan suatu analisa di mana kinerja perusahaan kita masih on the track dan prospek di tahun 2025 ini masih bagus, ya sudah nggak ada keraguan lagi ya untuk tetap nge-hold sahamnya. Pekerjaan kita sebagai investor jangka panjang sudah selesai. Mau marketnya turun, mau asing keluar, mau asing masuk, dan sebagainya, itu biarkan market yang bekerja untuk kita. Kita stay saja. Kinerja perusahaan bagus, maka yang kita lakukan cukup hold saja.
Oke, ketika kita melihat kejatuhan pasar seperti ini, pastinya kita yang sudah memiliki cash atau prepare cash itu enak sekali ya untuk mulai mencicil, mulai masuk ya. Kita akumulasi saham-saham bagus yang kinerjanya bagus, bahkan kinerjanya all time high, tapi justru harga sahamnya turun. Di situ terjadi anomali, disitulah kita pungutin. Itu bagi yang masih ada cash. Nah, sekarang kan pertanyaannya bagaimana kalau cashnya habis? Tahun kemarin sudah terlanjur beli semua all allocation di saham dan cashnya mungkin hanya tinggal sedikit. Yang dimana tahun kemarin kita sudah meyakini nih bahwa sahamnya oke dan valuasinya murah. Nah, sekarang ternyata harga sahamnya makin murah lagi. Apa yang harus kita lakukan? Satu hal dulu teman-teman ya, bahwa kita harus sadar kalau kita memang tidak bisa untuk selalu menyerok di harga bottom. Ya, jadi itu dulu. Kita tidak bisa mengharap untuk membeli saham di harga yang paling bottom dan nanti akan menjual di harga yang paling puncak, itu tidak bisa. Ada pengalaman dalam portofolio saya sendiri ya. Jadi buat teman-teman yang mengikuti perjalanan saya menyusun portfolio, teman-teman pasti tahu ya, ada satu saham yang saya beli tepat ya sehari sebelum market tutup sebelum lebaran. Dimana saya melihat harga sahamnya itu sudah seperti harga waktu COVID tahun 2020 lalu. Di sisi lain kinerjanya mencapai all time high. Dan di situ saya sudah memutuskan atau sudah menganalisa bahwa ya harga sahamnya very undervalue atau sudah sangat murah. Dan di situ saya beli. Ternyata setelah lebaran, begitu market buka, saham yang saya beli tadi itu juga masih turun sekitar 10%. Artinya apa? Artinya saya sudah merasa bahwa saya sudah beli saham tersebut di harga yang sudah sangat murah karena harganya mirip COVID seperti tahun 2020 lalu, tapi ternyata masih bisa turun. Dan apakah itu suatu kesalahan yang saya lakukan? Jawabannya tidak. Ya, kita tidak sedang mencari saham-saham yang benar-benar di bottom, tidak. Tapi cukup kita masuk di saat siklusnya memang sedang jelek dan nanti kita jual saat siklusnya bagus. Dan sekali lagi saat siklus bagus itu bukan berarti nanti kita siap-siap untuk dijual atau menjual saham di puncak ya. Sekali lagi kita hilangkan pemikiran seperti itu. Maka yang terpenting adalah kita sudah memilih perusahaan yang bagus, kinerjanya oke di harga yang murah. Walaupun hari Selasa kemarin saham kita mungkin masih turun 5, 10, 15% ya kena ARB. Tapi kalau hitungan kita sudah murah, cukup murah, maka itu bukan suatu kesalahan. Cukup lanjutkan hold saja. Nah, berarti gimana dong? Karena cash sudah habis, tidak bisa lakukan averaging down. Ya enggak apa-apa gitu ya. Kita tidak harus selalu melakukan averaging down di saat harga sahamnya turun. Bahkan yang saya lakukan adalah saya biasanya akan melakukan take action atau melakukan eksekusi itu berdasarkan kinerja ya. Jadi setelah perusahaan merilis laporan keuangan terbaru, kemudian saya melihat track record kinerjanya dan saya analisa prospek ke depannya, dan prospek ke depannya bagus, harga saham saat itu murah, beli cukup. Besok harga sahamnya turun, ya nggak apa-apa. Minus dulu 10% nggak apa-apa. Minus dulu 20% nggak apa-apa. Karena saya yakin bahwa ke depan harga saham yang saya miliki itu berpotensi naik multi-bagger. Jadi nggak ada yang salah dengan kita-kita yang sudah menghabiskan cash untuk membeli saham sepanjang ya perusahaannya bagus, kinerjanya bagus, valuasinya sudah murah, dan orientasinya jangka panjang. Dan ketika saya selalu melakukan seperti itu, di mana saya hanya eksekusi berdasarkan kinerja, terbukti ya 5 tahun berturut-turut, portofolio saya selalu bisa mengalahkan market. Karena itu yang terpenting, konsisten mengalahkan market setiap tahun. Ya, jadi teman-teman bisa mengikuti portofolio saya lewat program The Investor Portfolio. Ya, silahkan pelajari programnya, linknya di bawah ini. Nah, oke, itu adalah case ketika kita memang sudah pegang perusahaan bagus, cashnya posisi habis, dan harga sahamnya turun, ya kita cukup melanjutkan hold saja. Ya, cuman pasti akan ada kan ya, misalkan kita pegang 5 atau mungkin 7-8 saham, di mana 2 sahamnya misalkan ya, ternyata kinerjanya tidak sesuai yang kita harapkan. Full year 2024 sudah keluar, kita harapkan bahwa Q4 seharusnya bagus karena di tahun kemarin ada momen pilkada misalkan ya. Ternyata jeblok. Dan ternyata hutang perusahaan makin gede. Terjadi force majeure waktu itu atau terjadi kesalahan manajemen, dan setelah kita pertimbangkan ya untuk tahun 2025 ini kemungkinan besar manajemen belum bisa berbuat banyak, alias prospek di tahun 2025 ini masih samar-samar atau bahkan kinerjanya berpotensi turun kembali di tahun 2025 ini. Di situ bisa kita simpulkan bahwa ini perusahaan tidak sesuai dengan yang saya harapkan dan tidak bisa ditoleransi.
Yang maksudnya tidak bisa ditoleransi adalah bisa jadi penurunan kinerjanya bersifat permanen ya, bukan temporer tapi permanen, bisa saja. Nah, kalau seperti itu, posisinya saham tersebut katakanlah minus 25%, untuk saya sendiri ya sudah, saham itu akan saya anggap sebagai cash, alias saya akan jual sahamnya dan saya tambahkan ke saham bagus tadi yang kondisi harga sahamnya turun atau floating loss. Itu cara saya ketika saya melakukan cut loss dengan cara rebalancing. Dan tentu saja hal itu ada acuan kinerjanya ya, bahwa kinerjanya tidak bisa kita toleransi dan mau nggak mau ini harus kita keluarkan dari portofolio. Dan dilalahnya momen saat ini harga sahamnya pada jatuh sehingga ya boncosnya cukup lumayan. Tapi di sisi lain saham-saham yang bagus tadi punya kita yang lain tadi, harga sahamnya juga ikut turun padahal di sisi lain kinerjanya naik. Nah, disitulah kita memergerkan ya, kita hilangkan saham kita yang jelek ini, kita tambahkan saham yang bagus ini. Nah, maka dari sini kita bisa menyiasati ketika kita tidak punya cash lagi untuk serok di bawah ya, yaitu dengan cara rebalancing dari saham-saham yang tidak berprospek. Oke, mungkin cukup sekian ya tips dari saya untuk menyiasati bagaimana ketika kita posisi boncos dan cash habis. Semoga video ini bermanfaat dan oh iya ya, buat kalian-kalian yang mengikuti program The Investor Portfolio, nanti hari Jumat ya kita akan mereview, ada webinar review khusus portofolio saya. Jadi jangan lewatkan untuk webinar hari Jumat besok. Terima kasih, sampai jumpa di webinar The Investor Portfolio dan salam passive income.